warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga anak-anak ibu di rumah selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Di mana minggu lalu kita telah belajar tentang sifat bunyi merambat, yang mana perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium baik padat, cair, atau gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa. Nah, kita masuk pada pembelajaran materi hari ini yaitu tentang sifat memantul dan Nah, kita akan masuk kepada materi kita pada hari ini yaitu tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sifat bunyi memantul dan menyerap itu. Nah, yang pertama, sifat pemantulan bunyi. Contohnya itu seperti sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema ini sering terjadi seperti di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang ataupun gua. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang sifat penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Contohnya yaitu seperti karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Nah, karena sistem pembelajaran kita saat ini adalah pembelajaran online, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan melakukan percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Di sini Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk membentuk kelompok yang mana setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang. Karena kita online, jadi anak-anak Ibu di rumah coba aja di rumahnya masing-masing untuk melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi ini. Nanti anak-anak Ibu komunikasikan saja dengan temannya yang lain untuk anggota kelompoknya. Pokoknya setiap anggota terdiri dari 4-5 orang ya. Nah, jadi alat yang anak ibu harus siapkan untuk percobaan ini adalah arloji, tabung, kertas, beberapa buku, piring kaca, piring plastik, kaleng, dan gabus. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Langkah yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Langkah yang ketiga, pegang arloji di telingamu. Dengarkan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji yang kamu pegang. Nah, langkah yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Nah, langkah yang terakhir, coba minta tolong kepada temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Seperti pada gambar yang akan Ibu lampirkan nanti. Apakah sekarang kamu dapat mendengarkan bunyi detakan jarum arloji tersebut? Nah, jika sudah melakukan percobaan tersebut, anak-anak Ibu
harus menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca. Coba ganti piring kaca dengan gabus yang empuk. Adakah perbedaannya dengan yang sebelumnya? Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Jika anak-anak ibu sudah melakukan percobaannya di rumah, nanti anak-anak ibu coba berkomunikasi lagi dengan teman sekelompoknya, bagaimana untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Minggu depan, anak-anak ibu juga harus membuat peta pikiran tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Peta pikiran sifat bunyi memantul dan menyerap ini juga anak-anak ibu buat dalam berkelompok. Kelompoknya sama seperti yang percobaan bunyi memantul dan menyerap tadi, dan untuk minggu depan akan dipresentasikan. Untuk membuat peta pikiran akan ibu lampirkan gambarnya di video ini. Nanti anak-anak ibu tinggal menjawab saja, diskusikan bersama kelompoknya lagi, dan untuk percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi dan peta pikiran ini akan anak-anak ibu tampilkan berkelompok minggu depan secara online. Nah, untuk hari ini ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.